Rasulullah mengajarkan sifat ketawaduan, sehingga beliau menjawab, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Muhammad. Beliau sebut nama kepada dirinya. Enggak ada beliau itu mengatakan ala Sayyidina Muhammad. Itulah beliau mengajarkan ketawaduan. Untuk diri beliau katakan Muhammad langsung. Apa dalilnya bahwa Rasulullah itu pada diri beliau itu tidak masalah jika tidak pakai Sayyidina pada dirinya, beliau sebagai pengucap. Ketika salah satu Hudaybiyah kalau nggak salah ya, min Muhammad min Muhammadin Rasulillah, begitu ya, dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah memerintahkan kepada Sayyidina Ali, hapuskan Rasulullah ini. Sayyidina Ali nggak mau. Engkau kan Rasulullah, nggak bisa. Terus akhirnya Sayyidina Ali enggan untuk menghapus itu, Rasulullah sendiri menghapus pakai tangannya. Hilangkan Rasulullah min Muhammad. Gitu. Dalam bab yang sangat genting aja Rasulullah itu mau menafikan, bahkan Rasulullah loh. Bahkan Rasulullah itu udah ditetapkan oleh Allah bahwa beliau itu Rasulullah. Rasulullah itu belum minta dihilangkan kata Rasulullah, padahal udah jelas di Al-Quran ya. Apalagi hanya persoalan Sayyidina. Tapi apakah ketika dinafikan, ketika beliau hapuskan lafaz Rasulullah, Muhammad Rasulullah, apakah Rasulullah tidak jadi Rasulullah? Rasulullah tetap Rasulullah. Apakah ketika Rasulullah tidak mengatakan di sini di redaksi hadis ini Allahumma salli ala Sayyidina tanpa Sayyidina, apakah Rasulullah itu bukan Sayyid? Rasulullah Sayyid. Itulah sebabnya kita tetap secara adab kita harus menuliskan atau membacakan Sayyidina, atau redaksi-redaksi yang serupa tentang kepangkatan. Allahumma salli ala habibina Rasulillah, Allahumma salli ala qudwatina Rasulillah, Allahumma salli ala uswatina Rasulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Rasulillah. Allahumma salli ala qurrati a'yunina Rasulillah. Pokoknya jangan langsung Muhammad aja, nggak sopan. Allahumma salli ala apa lagi? Ya habibina udah. Allahumma salli ala al-abil akbar. Silakan, ayahanda agung. Innahu sallallahu alaihi wasallam awwalul abai ruhan. Ayahanda ruhani pertama. Sayyidina Muhammadin Sayyidina Adam alaihi salatu wassalam awwalul abai jisman. Ayahanda pertama secara jasad, Nabi Adam. Jadi adab kita membaca salawat adalah tetap bacakan Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalil berikutnya, Rasulullah pernah berkata, Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Akulah sayyidnya anak keturunan Adam, aku sayyidnya para manusia. Itu maksudnya. Di akhirat kelak, la fakhr. Saya mengucapkan ini bukan karena sombong. Saya mengucapkan ini bukan karena sombong. Kemudian ada hadis ketika beberapa sahabat Nabi mengagungkan Rasulullah SAW, Sayyiduna gitu. Lalu Rasulullah berkata, As-Sayyidu Allah. Sayyid itu Allah. Jadi hadis ini dipakai oleh orang-orang yang anti Sayyidina. Sayyid itu Allah. Kalau kita mengatakan Sayyidina Rasulullah, sama saja mensetarakan Sayyidina Muhammad dengan Allah, karena Rasulullah sendiri berkalam As-Sayyid itu Allah. Ada hadisnya. Maka dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, konteks Rasulullah mengatakan As-Sayyid itu Allah adalah ketika umat muslim masih pada fase-fase penanaman pengukuhan akidah. Harus difokuskan dulu pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ulama mengatakan
Ketika Rasulullah as-sayyid itu adalah Allah, itu hadis itu muncul sebelum Rasulullah berkata aku sayyid anak cucu Adam. Hadis aku adalah sayyid anak cucu Adam itu muncul belakangan. Maka hadis yang tadi bisa jadi dinasakh. Atau kalau enggak dinasakh ya konteksnya udah berbeda. Rasulullah sendiri juga berkata, akulah sayyid. Berarti aku Tuhan juga? Kan enggak. Berarti aku Allah? Kan enggak. Gitu. Jadi ingin mengamalkan hadis yang tadi, kalau saya itu Allah katanya. Tapi satu sisi hadis yang jelas-jelas ini juga enggak mau diamalkan, enggak mau diyakini. Apa sih keluhnya lidah kita mengucapkan Sayyidina? Apa gitu yang membuat kita berat mengucapkan Sayyidina gitu? Justru kalau alasannya kita mengetahui dalil, justru kita tahu dalil, tahu hadis, semestinya kerasa dong siapa Rasulullah. Semestinya terasa siapa Rasulullah itu. Akhirnya kita ringan mengucapkan itu. Tapi kita semakin tahu dalil, semakin tahu sering membaca hadis Nabi, kok semakin keluh lidah kita membaca Sayyidina. Kok berat rasanya baca Sayyidina? Apa susahnya gitu membaca Sayyidina? Kok nggak mau gitu? Jangan-jangan kita bukanlah orang yang diinginkan Rasulullah. Alhamdulillah minta. Jangan-jangan kita adalah orang-orang yang Rasulullah nggak sudi melihat kita karena kita nggak sopan gitu kan? Nah, ya zahirnya seperti berilmu. Ya Rasulullah sendiri mengatakan aku tidak ingin dipanggil Sayyid misalnya kalau ada hadis begitu. Rasulullah sendiri mengajarkan dalam salawat Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau memang kamu patuh pada Rasulullah, pakai dong hadisnya Allah Rasulullah aja langsung sholli ala Muhammad. Ente kok pakai Sayyid gitu kan? Betapa polosnya orang seperti ini. Betapa polosnya, polos yang konyol ini. Polos ya polos, tapi jangan konyol. Nggak ngerti kualitas bahasa Rasulullah. Ya kalau seperti itu, banyak bahasa-bahasa dalam keseharian kita yang kalau ikutin secara lafaznya itu, iya banyak hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Banyak kan kalimat-kalimat kalau kita ingatkan lagi muncul, kalau kita pasti sadar itu bahasa-bahasa seharian kadang menggunakan nggak mungkin kita pahami bahasa itu apa adanya gitu, butuh kepekaan. Nah, ini contohnya nih, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tambahan kita, apakah Rasulullah benci kalau kita nambahin begitu? Enggak lah, Rasulullah makin cinta pada kita. Justru ketika kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, kita langsung saja dengan panggilan Muhammad. Ya gimana ya Rasulullah tuh? Ya Rasulullah memang rahmatan lil alamin, tapi kalau melihat kita sebagai umatnya, sebut nama gitu aja kepada beliau, ya belum geleng-geleng lah, ente kok polos-polos amat sih gitu kan, kira begitu. Tapi Rasulullah nggak begitu, ente kok lugu-lugu gitu kan, nggak ngerti, nggak peka gitu. Ya nggak mungkin dong aneh gini-gini, Rasulullah nggak mungkin gitu, aneh loh, nggak mungkin kan. Ya tentu Rasulullah mengajarkan begitu. Ya kita kan dalam bersosial, kalau kita mendengar guru-guru para kiai, contoh Buya Razi menyebut dirinya nggak ada, saya ini Abuya Ar-Razi. Mana ada Buya Razi ngomong saya ini Ar-Razi? Kalau di kampung Ari gitu, Ambo Ari gitu. Panggilan Buya Razi di kampung tuh Ari, nama kecil beliau. Ari. Iya apa? Panggilan kecil di rumah apa? Banyak gitu, banyak gitu. Nah itu contohnya kalimat polos itu kan. Diza panggilannya di rumah apa? Banyak. Terus saya bilang, oh banyak, ya banyak gitu. Kan bukan begitu kan? Itu maksudnya. Polos itu jangan polos-polos amat gitu.